Sejarah baru terukir kala tim nasional sepak bola Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha di Qatar pada Jumat 26 April 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong menaklukkan Korea Selatan melalui adu penalti dengan skor akhir 11-10. Pratama Arhan menjadi penentu kemenangan lewat sepakan ke sisi kanan gawang penjaga gawang Korsel. Ini adalah rekor pertama tim Garuda Muda unggul atas Korea Selatan dalam kelompok umur U23. Mari kita lihat data dan statistik pencapaian Garuda Muda menuju semifinal Piala Asia U23 2024 dan juga profil semua pemain timnas Indonesia U23 yang kini telah mencatatkan sejarah mereka. Garuda Muda kejutkan Korea Selatan. Penampilan timnas Indonesia U23 sungguh tampil melebihi ekspektasi. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ternyata tampil dominan atas tim lawan Korea Selatan U23. Garuda Muda layak menang. Skor imbang 2-2 selama 120 menit, skuad Shin Tae-yong lantas menang lewat drama adu penalti dengan skor 11-10. Kali ini Rafael Struijk mencetak brace di menit ke-15 dan menit 45+3 untuk dua kali membuat timnas Indonesia U23 unggul. Tapi Korea Selatan bisa menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Komang Teguh di menit 45 dan gol dari Jeong Sang-bin di menit 84. Di babak adu penalti, kedua tim saling balas sampai harus mengulangi giliran menendang. Pratama Arhan lantas mencetak gol penentu kemenangan sebagai eksekutor kedua di putaran kedua. Indonesia menang dengan skor 11-10. Hasil ini mengantarkan skuad timnas Indonesia ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda harus menunggu pemenang duel dari Uzbekistan versus Arab Saudi di babak perempat final AFC U23 Asian Cup. Data dan statistik pertandingan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia mendominasi, baik dalam penguasaan bola maupun jumlah tembakan. Statistik timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 sejauh ini cukup memuaskan. Jumlah tembakan, tembakan tepat sasaran, penguasaan bola, dan jumlah operan semua didominasi oleh skuad Garuda Muda. Sementara Korea Selatan hanya unggul dalam hal tendangan sudut. Yang patut mendapat perhatian adalah akurasi operan, di mana Indonesia mencapai akurasi hingga 81%. Ini merupakan gambaran sebuah tim yang memiliki skill tinggi secara merata di antara para pemainnya. Garuda Muda patahkan dominasi Korea Selatan. Pertemuan antara kedua tim menunjukkan dominasi Korea Selatan U23. Timnas Indonesia selalu menelan kekalahan dalam 7 pertemuan terakhir. Kekalahan terbesar terjadi pada kualifikasi Olimpiade 2000 di Seoul, di mana Indonesia ditekuk dengan skor telak 0-7. Dalam pertemuan terakhir, tepatnya pada laga persahabatan 2018 silam, Timnas Indonesia mampu memperkecil kekalahan dan bertanding sengit dengan skor 2-1 hingga peluit akhir berbunyi. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia U23 selalu kalah dari Timnas U23 Korea Selatan. Indonesia juga harus kalah dengan total kemasukan 24 gol, sementara hanya berhasil mencetak 3 gol sebagai balasan. Namun momentum positif dari fase grup Piala Asia U23 2024 memberikan harapan baru bagi skuad Garuda Muda. Dan berikut adalah detail sejarah hasil pertemuan antara Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23. Profil pemain timnas Indonesia U23 2024. Sang pelatih Shin Tae-yong akhirnya memasukkan nama 2 pemain yang sempat tidak didaftarkan sebelumnya, yaitu Bagas Kava dan Nathan Cho Aon. Cho Aon awalnya tidak dilepaskan oleh klubnya, SC Heerenveen. Namun belakangan PSSI telah berhasil mengantongi izin dari Heerenveen untuk membawanya ke Qatar. Kedua pemain pun masuk dalam daftar nama yang didaftarkan sebagai skuad akhir untuk Piala Asia U23. Dan berikut adalah profil semua pemain timnas Indonesia U23 tahun 2024 yang telah mencatatkan sejarah mereka.
Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.